Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Juwita, NIM 23073008 dari Universitas Negeri Padang, Departemen Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang OMM, part katalog dan servis manual. Nah, untuk pengertian OMM itu apa? Yaitu Operation dan Maintenance Manual atau OMM adalah buku panduan berisi cara mengoperasikan, merawat, dan memelihara peralatan. Manual ini disusun oleh produsen, namun bisa disesuaikan oleh pengguna sesuai kondisi lapangan. OMM membantu mengurangi kesalahan, menjaga umur peralatan, dan memastikan keselamatan kerja. Nah, poin yang ada di dalam OMM, yang pertama yaitu informasi umum, prosedur pengoperasian, prosedur pemeliharaan, trouble shooting, yang kelima daftar suku cadang, ada keselamatan, dokumentasi teknis, dan pelatihan dan sertifikasi dan kontak teknis. Nah, untuk informasi umum yaitu yang pertama deskripsi peralatan atau sistem, di mana gambaran alat, tujuan, dan fungsi utama serta batasan teknis penggunaan. Di mana contohnya yaitu evaporator ekskavator hanya bisa mengangkat beban sesuai kapasitas, tidak boleh melebihi batas tonasnya. Yang kedua yaitu spesifikasi teknis, di mana kapasitas operasional, tegangan, daya, dimensi, bahan konstruksi, dan parameter penting lainnya. Dan ada identifikasi peralatan, di mana ini menjelaskan komponen utama, fungsi dan posisi, serta kode atau nomor seri unik untuk suku cadang. Contohnya yaitu filter oli dengan kode 123 XYZ dipasang di sisi kanan mesin. Dan untuk yang keempat yaitu ada manfaat, di mana membantu operator memahami batasan, mempermudah teknisi merawat dan memperbaiki serta meningkatkan keselamatan kerja. Nah, untuk prosedur pengoperasian dasar yaitu langkah menyalakan, menjalankan, dan mematikan peralatan sesuai prosedur. Di mana contohnya itu menyalakan ekskavator dengan menunggu lampu indikator padam sebelum starter. Dan untuk yang kedua yaitu kondisi operasional normal, di mana yaitu sebuah panduan suhu, tekanan, aliran, dan parameter standar yang harus kita jaga. Contohnya itu pada tekanan oli hidrolik harus berada di kisaran 180 sampai 220 bar. Dan yang ketiga yaitu ada pemeriksaan awal, di mana yaitu kita mencek komponen penting sebelum digunakan seperti oli, bahan bakar, dan kelistrikannya. Dan di sini ada contohnya yaitu kita harus memastikan tangki bahan bakarnya penuh, oli mesinnya cukup, dan akinya berfungsi. Dan untuk yang keempat yaitu shutdown, atau di sini kita ada disuruh langkah mematikan alat dengan benar untuk mencegah kerusakan. Dimana yaitu contohnya yaitu seperti setelah pekerjaan selesai, kita menurunkan bucket ekskavator ke tanah dan membiarkan mesin idle 5 menit lalu mematikannya. Nah, untuk yang berikutnya itu prosedur pemeliharaan OMM, dimana yang pertama pemeliharaan preventif, pemeliharaan terencana untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Dimana itu kita meliputi pemeriksaan rutin, pelumasan, penggantian suku cadang yang rentan aus, dan pembersihan. Dan contohnya yaitu melumasi bearing ekskavator setiap 250 jam kerja untuk mencegah aus. Dan yang kedua ada pemeliharaan korektif, dimana itu kita melakukan ketika peralatan mengalami kerusakan atau gagal berfungsi, dimana yaitu berisi panduan diagnostik, penggantian komponen rusak, hingga kalibrasi ulang sistem agar kembali normal. Contohnya yaitu seperti mengganti selang hidrolik yang bocor, kemudian mengkalibrasi ulang tekanan. Dan untuk yang berikutnya itu pemeliharaan berkala, di mana yaitu kita melakukan perawatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal tertentu, baik berdasarkan waktu maupun jam operasi, bertujuan untuk menjaga performa optimal peralatan dalam jangka panjang. Nah, contohnya seperti servis mesin setiap 6 bulan atau setelah 1000 jam penggunaan. Dan untuk yang keempat, panduan pemecahan masalah atau troubleshooting, di mana itu daftar
masalah umum dan contoh nyata pada alat berat, dimana yaitu pertama, mesin tidak mau hidup, seperti kita disuruh mencek starter elektrik atau pneumatik dan kontaktor listrik, baterai, pompa bahan bakar, dan valve pengamannya. Yang kedua ada suara bising atau getaran berlebih, dan kita mencek pada bearing, gearbox, shock, mounting, track system, dan pompa hidrolik. Lalu yang ketiga yaitu performa menurun atau tidak stabil, seperti kita mencek filter oli atau hidrolik, pump pressure, sensor tekanan, sistem bahan bakar, dan valve control. Langkah-langkah perbaikannya yaitu yang pertama kita melakukan pengecekan yang sederhana, seperti pada kabel, sirkuit listrik, level oli atau hidrolik, dan bahan bakar. Lalu untuk tindakan selanjutnya yaitu kita mengganti komponen yang rusak, overhaul internal, dan service pump atau gearbox. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kode EO1, di mana itu tekanan oli rendah atau sensor gagal, di mana itu kita memeriksa wiring dan ganti sensor jika rusak. Dan untuk yang EO2-nya, mesinnya terlalu panas, cek radiator, kipas, dan level coolant. Yang ketiga yaitu EO3, tekan hidroliknya terlalu rendah, kita memeriksa pompa, filter, dan valve control. Untuk yang EO4, starternya gagal, kita memeriksa baterai, kontaktor, atau starter elektrik atau pneumatik. Dan untuk pencegahan masalahnya, kita melakukan inspeksi harian seperti oli, bahan bakar, filter, kondisi mounting. Yang kedua yaitu kita mengikuti jadwal pemeliharaan preventif atau servis berkala. Yang ketiga menggunakan suku cadang asli untuk menghindari kerusakan baru. Nah, yang kelima ada daftar suku cadang, di mana itu yang pertama identifikasi komponen penting, setiap bagian penting dari sistem yang rentan haus atau rusak selama operasi diberi kode unik atau nomor seri, misalnya bantalan, gasket, katup, dan filter. Ini memudahkan kita untuk menemukan identifikasi saat perawatan atau penggantian. Dan untuk yang kedua ada spesifikasi suku cadang. Setiap suku cadang dilengkapi dengan deskripsi rinci, seperti ada ukuran, material, kapasitas, dan persyaratan teknis lainnya. Hal ini memastikan suku cadang digunakan sesuai standar dan aman. Dan untuk yang ketiga ada panduan penggantian, di mana kita disuruh berisi instruksi kapan dan bagaimana komponen harus diganti, serta cara penggantian yang tepat agar aman dan sistem tetap berfungsi optimal. Dan untuk yang keenam, keselamatan dan pencegahan risiko. Yang pertama, risiko operasional, mengidentifikasi potensi bahaya selama pengoperasian dan perawatan tersebut, seperti yang pertama yaitu risiko listrik, di mana yaitu seperti contohnya kejutan atau korsleting. Yang kedua risiko mekanik, yaitu benturan, bagian bergerak, kerusakan komponen. Dan yang ketiga yaitu risiko kimia, seperti paparan oli, bahan bakar, atau cairan berbahaya. Dan untuk keempat, risiko suhu tinggi, seperti mesin panas atau uap. Dan yang ketujuh ada dokumentasi teknis, yaitu skema elektrik dan diagram aliran, yaitu menampilkan kelistrikan ekskavator atau alur aliran oli hidrolik. Dan untuk yang kedua membantu teknisi memahami koneksi dan hubungan antar komponen. Yang kedua yaitu dokumen uji dan kalibrasi, di mana itu kita mencatat hasil uji sensor dan tekanan hidrolik atau kalibrasi sistem kontrol alat berat. Dan yaitu langsung ke memastikan peralatan berikut apakah sesuai standar pabrikannya. Lalu yang ketiga ada rencana instalasi, di mana itu kita menunjukkan posisi pemasangan unit alat berat, panel kontrol, dan komponen hidrolik atau elektrik. Dan yang kedua yaitu memperhatikan dimensinya, kebutuhan listrik, dan tata letak optimal untuk operasional efisien. Yang ke-8 ada pelatihan dan sertifikasi, di mana yaitu pertama yaitu ada pelatihan operator, di mana itu kita mengikuti wajib mengikuti sebelum mengoperasikan atau melakukan pemeliharaan peralatan, di mana itu jenis pelatihannya yaitu pertama teknis, di mana itu caranya mengoperasikan, merawat, dan troubleshooting sistem. Dan yang kedua keselamatan, yaitu prosedur aman, penggunaan APD, penggunaan akurat.
Dan yang ketiga itu tujuan mengurangi risiko kesalahan operasional dan kecelakaan kerja. Yang kedua itu ada sertifikasi yang diperlukan. Jadi seperti contohnya itu operator, teknisi harus memiliki sertifikasi khusus bila diperlukan, yaitu seperti keamanan kelistrikan, misalnya listrik tegangan rendah atau tinggi. Dan yang kedua pengoperasian alat berat dari lembaga resmi. Dan yang berikutnya itu sertifikasi dicatat dalam OMM untuk memastikan kepatuhan dan standar keselamatan. Nah, kita masuk ke pengertian servis manual, di mana yaitu definisi buku panduan untuk perbaikan dan perawatan unit alat berat atau mesin. Di sini berisi spesifikasi teknis dan prosedur servis. Seperti fungsinya yaitu memberikan spesifikasi servis lengkap, membantu mekanik atau teknisi memperbaiki sesuai standar pabrikan, dan menjadi referensi utama agar perbaikan aman dan tepat. Kita masuk ke elemen penting dari servis manual, yaitu pertama deskripsi produk atau sistem, dan yang kedua instruksi pemeliharaan. Nah, yang ketiga ada prosedur perbaikan, yang keempat ada diagram dan skema. Nah, yang kelima spesifikasi teknis, di mana itu informasi penting tentang produk seperti torsi pengencangan baut, kapasitas oli, tekanan angin, tegangan listrik, dan parameter lain yang harus dipenuhi saat pemeliharaan atau perbaikan. Contohnya yaitu pada torsi baut, silinder hidrolik ekskavator, yaitu 120 Nm. Nah, di sini yang keenam yaitu ada alat dan perlengkapan yang diperlukan, yaitu daftar alat untuk pemeliharaan atau perbaikan, termasuk alat khusus. Contohnya yaitu kunci torsi, kunci pas, dan alat pengukur tekanan hidrolik serta alat kalibrasi sensor. Nah, untuk yang ketujuh yaitu keselamatan kerja, di mana yaitu kita menggunakan prosedur keselamatan yang harus kita ikuti saat servis. Contohnya gunakan helm, sarung tangan, dan sepatu safety. Matikan mesin sebelum membuka sistem hidrolik dan hindari area tekanan tinggi atau listrik tegangan tinggi. Dan yang kedelapan prosedur pengujian dan kalibrasi, di mana yaitu petunjuk untuk uji sistem setelah perbaikan dan kalibrasi ulang. Contohnya seperti cek tekanan oli hidrolik setelah penggantian filter, lalu kalibrasi sensor posisi dengan ekskavator agar akurat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.